Halo, selamat pagi anak-anak kelas 12 yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Selamat berjumpa kembali dengan Miss Tian yang asoy geboy di pelajaran yang endol surendol terkendol-kendol ngenah, yaitu kimia. Kali ini kita sampai pada bab polimer, ya. Polimer ini masih masuk dalam senyawa-senyawa organik, ya. Polimer tersusun dari subunit molekul yang terulang. Subunit pembentuk polimer ini disebut monomer karena satu, ya, monomer. Nah, monomer-monomer ini nanti bereaksi, bergabung, reaksinya sendiri disebut polimerisasi, ya, karena membentuk suatu subunit molekul yang terulang, ya, menjadi banyak, maka menjadi poli, dari mono menjadi poli, ya. Nah, polimer ini sendiri terdiri dari dua, ya, polimer alam dan polimer sintetis. Polimer alam itu berarti namanya juga alam, berarti dia terdapat di alam dengan sendirinya, ya. Contohnya yaitu karet alam, ya, dari pohon karet. Kemudian selulosa, pati, ya, seperti yang kita makan itu, ya. Dan juga protein yang ada di makanan yang kita makan dan juga di dalam tubuh kita sendiri, ya. Jadi karena ini terdapat di alam, ya, jadi, bisa dengan mudah kita dapatkan, ya. Karet alam ini terdiri atas ribuan unit 2-metil butadiena, ya, atau disebut juga isoprena yang berpolimerisasi. Jadi monomer-monomer ini berulang menjadi banyak, ya, menjadi karet seperti yang kita ketahui. Nah, ini seperti ini reaksinya, ya. Jadi monomernya ini satu, 2-metil butadiena atau isoprena, ya, seperti ini. Kemudian dia mengalami satu reaksi polimerisasi, jadi dia menjadi banyak, ya. Jadi seperti ini, ya, Anda lihat tuh menjadi banyak, tetapi dia masih bisa kita lihat jejaknya, yaitu satu unit monomernya, ya, sama, ya, CH2. Kemudian di sini ada CH3-nya, ya. Kemudian CH, dan di sini ada CH2. Jadi tetap sama sebetulnya dengan monomernya, tetapi dia mengalami suatu pengulangan, ya, berulang terus menjadi banyak, ya, sehingga menjadi karet, ya, seperti yang kita ketahui. Nah, kemudian yang kedua adalah polimer sintetik, ya, sesuai namanya sintetik, maka ini dibuat oleh manusia, ya. Kalau polimer alam tadi kan terdapat di alam. Nah, kalau ini dibuat, ya, di suatu industri. Yuk kita lihat contoh-contohnya, ya. Polimer sintetis ini sendiri terbagi menjadi dua, ya, menurut proses reaksinya. Nah, yang pertama adalah polimerisasi adisi, ya, namanya saja adisi, maka berarti dia ada reaksi pemutusan ikatan rangkap, ya. Polimerisasi adisi adalah penggabungan molekul-molekul yang disebabkan oleh ikatan rangkap, ya. Kita kemarin sudah belajar mengenai reaksi adisi. Nah, sekarang kita lihat di sini adalah polimerisasi adisi, ya. Contohnya polietilena atau politena, ya. Monomernya namanya juga politena, berarti monomernya etena, ya, seperti ini. Etena berarti dua, ya, dengan ikatan rangkap di sini, ya. Ena berarti rangkap dua. Nah, ini menjalani suatu reaksi polimerisasi menjadi seperti ini, ya, karena dinamakan polimerisasi adisi, maka berarti diputuskan ikatan rangkapnya nih di sini. Ikatan rangkapnya diputus sehingga menjadi panjang, ya, bergabung sehingga menjadi panjang. Ini adalah unit monomer yang diulang, ya, jadi membentuk polimer polietilen ini, ya. Jadi dari satu dia menjadi banyak, tetapi kok bisa banyak bergandengan begini? Karena ada satu ikatan rangkap yang
diputuskan ya, sehingga dia bisa bergandengan dengan monomer yang lainnya. Jelas ya? Oke, contoh yang kedua adalah polivinyl klorida atau PVC ya, seperti yang kita kenal yaitu pipa pralon ya, itu sebetulnya adalah polivinyl klorida atau PVC. Nah, di sini kita lihat dari monomernya ya, monomernya seperti ini. Ya, di sini ada Cl-nya di sini ya. Nah, kemudian satu monomer ini dia akan bergabung ya. Jadi dari sini vinyl klorida ini bergabung dengan ini. Kemudian bergabung juga dengan ini. Bagaimana cara dia bergabung? Yaitu dengan memutuskan ikatan rangkapnya. Lihat ya. Di sini ada tanda anak panah. Ini kalau ikatan rangkapnya saya putus ya. Kalau saya putus maka dia bisa bergabung dengan ini ya. Ini kan butuh satu untuk bergandengan tangan. Nah, ini diambil dari mana tangannya? Dari ikatan rangkap yang diputuskan ya, sehingga menjadi seperti ini ya. Nah, ini juga ingin bergandengan dengan yang sebelah kanan. Bagaimana caranya? Tentunya dengan memutuskan ikatan rangkap yang ada di sini ya. Ini putus sehingga dia bisa bergandengan dengan yang pojok kanan. Nah, unit monomer yang diulang ini akan membentuk suatu polimer sehingga namanya berubah, tidak lagi vinyl klorida tetapi polivinyl klorida. Oke. Nah, sekarang kita lihat di sini beberapa contoh polimer dan kegunaannya ya. Yuk kita lihat di sini. Kalau monomernya seperti ini ya, propilen. Kemudian dia akan mengalami polimerisasi adisi ya. Di sini kita bahas yang polimerisasi adisi lebih dulu ya. Maka ikatan rangkapnya akan terus diputus supaya dia bisa bergandengan dengan monomer yang sebelahnya ya. Nah, ini akan membentuk menjadi polipropilen. Nah, ini kegunaannya antara lain sebagai karpet ya, kemudian botol ataupun bagasi ya. Nah, kalau yang seperti ini atau stirena ya, stirena ini juga akan mengalami satu pemutusan ikatan rangkap di sebelah sini sehingga dia bisa bergabung dengan temannya yang seperti ini juga ya, sehingga namanya berubah menjadi polistirena. Nah, ini biasanya dipakai untuk tiruan mebel kayu, isolator atau penyekat ya, cangkir plastik. Nah, ini yang kita pakai sehari-hari ya. Kemudian juga untuk mainan ya, mainan anak-anak, kemudian juga bahan pengemas ya. Kemudian yang berikutnya CH2, CCl2 ya. Nah, ini menjadi polivinilidena klorida ya, atau nama dagangnya ini saran. Ya, ini biasanya dipakai untuk sarung jok ya, atau pembungkus makanan juga bisa ya. Kemudian nah, ini yang dikenal oleh mama-mama di rumah ya, ini CF2, CF2. Dia akan bergabung ya dengan memutuskan ikatan rangkapnya menjadi politetrafluoroetilen atau lebih sering dikenal dengan nama teflon ya. Jadi kalau kamu lihat mama di rumah itu masak pakai wajan anti lengket ya, itu sebetulnya adalah teflon ya, dan rumusnya itu enggak rumit ya, cuman seperti ini monomernya CF2 CF2, tapi terus dia bergabung menjadi banyak ya, menjadi ribuan sehingga menjadi teflon. Nah, ini biasanya untuk pelapis peralatan masak anti lengket, untuk wajan, untuk panci ya, kemudian mungkin juga untuk rice cooker ya. Nah, ini juga bisa untuk isolator listrik. Berikutnya CH2 CHCN ya, CN ini kan cyanid ya. Nah, ini juga diputuskan ikatan rangkapnya untuk bergabung dengan temannya ya. Ini namanya poliakrilonitril atau nama dagangnya adalah akrilan atau juga kreslan atau orlon ya. Ini biasanya untuk benang atau untuk wig. Nah, ini biasanya untuk pentas ya, untuk pentas-pentas ini teater biasanya memakai wig ya, juga bisa untuk cat. Nah, berikutnya adalah CH2 CHOCOCH3 ya, karena ini ada gugus COO ya, ini maka namanya adalah polivinyl asetat ya. Di sini adalah vinyl asetat. Nah, ini kalau bergabung terus ya menjadi satu polimer yang panjang ini disebut polivinyl asetat. Nah, ini biasanya dipakai untuk perekat, pelapis tekstil, permen karet resin, dan juga cat
Nah, itu antara lain contoh-contoh polimer adisi ya. Nah, sekarang kita sampai pada polimerisasi kondensasi ya. Jadi berbeda kalau adisi tadi memutuskan ikatan rangkap, kondensasi ini adalah reaksi antara dua gugus fungsional pada molekul-molekul yang berdekatan dan berinteraksi membentuk suatu rantai dengan melepaskan molekul kecil. Misalnya air ya, H2O atau NH3. Yuk, kita lihat contohnya. Yang pertama adalah poliamid ya. Jadi ini tidak lagi memutuskan ikatan rangkap ya, tetapi dia berinteraksi ya, membentuk suatu rantai dan ada yang dilepaskan ya. Kalau adisi tadi tidak ada yang dilepaskan ya, tinggal putus ikatan rangkap langsung gandengan dengan sebelahnya. Yang pertama poliamid, yuk kita lihat pembentukan nilon 6,6 dari asam adipat dan heksametilendiamin. Nah, di sini berarti dia butuh 2 monomer. Kalau adisi tadi cuma butuh 1 ya, 1 monomer cukup tinggal digabungkan ya. Nah, kalau ini dia butuh 2 monomer. Yang pertama di sini kita lihat asam adipat. Ya, kemudian dia bergabung dengan heksametilendiamin. Nah, ini dengan suhu tertentu maka akan terjadi reaksi polimerisasi ya, seperti ini. Ini disebut nilon 6,6. Nah, ini adalah bahan pakaian ya. Nah, ini seperti ini menjadi panjang sekali ya. Tetapi karena dia bergabung maka ada yang dibuang. Yuk kita lihat. Perhatikan dengan detail. Di sini ada NHCH2 6 dan H2N ya. Kemudian yang di sini ada HO, CO, CH2 4 kali dan COOH. Apa yang dibuang? Yuk kita lihat di sini OH-nya hilang ya. Kemudian H di sebelah sini juga hilang ya. Nah, sebelah sini juga hilang 1. Kemudian apa lagi? OH-nya juga hilang sehingga dia melepaskan molekul H2O di sini ya. Jelas ya, ini untuk poliamida. Nah, kemudian polyester. Polyester ini juga merupakan bahan tekstil ya, bahan pakaian. Yuk kita lihat di sini. Nah, ini ada satu molekul ya, asam tereptalat. Kemudian pada suhu tertentu ya, suhu yang tinggi dia akan berubah menjadi polietilen tereptalat ya. Ini menjadi panjang ya, panjang sekali, maka ada yang dibuang. Yang dibuang ini HO, CH2, CH2OH. Ini yang disebut polyester. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa mengerjakan tugas-tugas yang Miss kirimkan melalui Google Classroom. Selamat belajar!